Yeay. Oke, akhirnya kita nyampe di podcast kita yang pertama untuk ATV Creative Asia. Yes. Tepuk tangan dong buat kita berdua. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau baru dengar tapi belum tahu banyak mengenai ATV Creative Asia, kita akan jelasin hari ini. Jadi konteksnya kita ngomongin ATV Creative Asia, anak komplek gitu ya, dan sebagainya dari apa yang kita kerjakan gitu ya, kasihan. Benar-benar. Karena emang sekarang ini lagi booming ini, Gong. Dan udah banyak banget yang nanya hashtag anak komplek TV itu apa sih? Nah, itu kita jelasin nanti ya. Itu kita jelasin nanti. Tapi sebelumnya kita jelasin sedikit kali ya, background kenapa sih kita ada inisiasi buat project ini gitu kan? Yes. Biar teman-teman juga semua paham bahwa kita punya misi yang cukup mulia sebenarnya. Dan keren juga sih lebih tepatnya. Iya, mulia dan keren gitu. Mulia dan keren. Kombinasi yang luar biasa bukan? Betul. Jadi kita sebutinnya namanya Muren. Apa tuh? Mulia dan keren. Wah. Iya. Oke, boleh enggak apa-apa. Muren ya, Muren. Masuk ya. Oke. Boleh. Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin mengenai keadaan saat ini ya kita syuting di tanggal berapa, Yan? Sekarang ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih sekarang? Wow, gue cek tanggal. Sekarang tanggal 30 Agustus tahun 2020. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nonton lagi tahun berapa. Nah, saat ini pokoknya kita lagi pandemi gitu sebenarnya. Betul. Iya kan? Dan emang dari keadaan seperti inilah project ini terbentuk gitu. Nah, project seperti apa sih yang kita lagi bangun? Mungkin ada baiknya kita mulai dari background kita masing-masing nih gitu, as personal gitu. Gua Agung sebagai founder dan di sini ada Adrian sebagai co-founder dan ada dua tim lagi yang co-founder kita juga. Yes. Yang kebetulan hari ini nggak datang, kita aja yang ngejelasin semuanya mungkin ya. Benar. Nanti kita ada sesi bareng-bareng sama mereka. Benar. Sama Vandara ini sama Jacob ya. Oke. Nah, mungkin background daripada karena gue ngomong mulu, mulai dari lo dulu. Boleh. Jadi mungkin yang belum tahu gue, kenalin gue Adrian. Mungkin kalau misalkan kalian tahu Instagram gue Ian Drian. Iya, ada C-nya ya. Ada C-nya. Jadi kenapa nanya dong kenapa Ian Drian? Kenapa Ian Drian C? Enggak ada C-nya sih sebenarnya. Ya udah, Ian Drian. Ian Drian. Ya. Biar seru aja gitu. Oh, ada C-nya tuh biar seru. Biar seru, biar coba, rame. maksudnya kayak kalau minum kopi C. Oh gitu. Iya, ngomong dong. Gitu. Kayak misalkan jam lo bagus. Cie. Kayak gitu. Jadi nama gue Adrian cuman Ian Drian. Iya. Lo harus tahu Instagram lo juga ya? Enggak. Gue nama semua panggung gue Ian Drian. Di MC pun gue kalau MC gue Ian Drian. Oke. Gitu. Iya. Jadi background gue tuh sebelum gue nge-MC, sebelum gue terjun ke dunia entertainment ini, malah gue awalnya di Lahat tuh, Batubara, lo tau kan? Iyalah, tahu gue kan kembaran lo. Iya enggak, maksudnya sebelumnya si Agung ini sempat ke Bandung sekolah broadcasting di DJRI Broadcasting School Bandung, ya kan? Nah itu gue ke Lahat, ke Batubara. Gue tuh ngangkatin pohon gue awalnya. Habis itu udah gue jalanin sebulan, gila boring abis men. Gue ngangkatin pohon Jack. Ngangkatin pohon ya kan, gue bingung banget. Gue masih muda waktu itu dan gue masih pengen having fun. Akhirnya gue nanya Evan Agung, "Gung, lu di mana?" Lu masih ingat ya? Ingat. Ya kan? "Gung, lu lagi di mana?" "Gue lagi di Bandung nih, Yan." "Lu ngapain, Gung?" "Wah, gue jadi MC di sini, gue jadi penyiar radio, jadi kayak artis." "Wah, serius lu, Gung?" gitu kan. Terus habis itu gue langsung kepikiran, wah gila. Di sini gue main-main sama batu bara, sama pohon panas-panasan. Emang tuh batu bara? Katanya sawit. Batu bara. Bukan sawit. Bukan. Oke. Sawit kan kalau sweet. Iya, itu sweet. Iya. Enggak, jadi itu batu bara. Nggak nyampe sebulan kan. Omongan lo agak sawit dimengerti ya? Itu sulit. Iya. Itu sulit. Iya. Kalau ini lu kecil-kecil cabe sulit ya? Oke, Cabe rawit. Iya, Betulin iya. dong. Enggak gitu dong cara mainnya. Iya. Ya udah lanjut. Oke. Udah Lanjut. gitu? Iya, lo lanjut tuh dari batu bara ngurusin Iya, ngangkat. Lu beneran ngangkat pohon? Ngangkatin pohon Jack, soalnya pas Emang lo kuat? pohonnya dipotong-potong dulu nyet. Oh, gila gue mau bayangin kayak Asterix Obelix gitu loh. Kagak lah, Enggak. gila. Pohonnya dipotong-potong dulu, abis dipotong-potong tuh kita ngangkatin satu-satu. Masukin ke dalam mobil bak gede gitu, gua enggak tahu nama mobilnya apa tuh. Udah gue taruh kan di atas mobilnya. Gue pikir taruh doang. Ternyata? Terus gue pikir lagi, nanti kalau mobilnya itu penuh
sama pohon-pohonnya, kita duduk di mana? By the way, kalau udah dipotong-potong, jadinya bukan pohon lagi, kayu. Iya. Lo kalau lo bilang gotong gotong pohon, gue bayanginnya kayak Obelix gitu yang ngangkat pohon, literally pohon. Tapi Lo kan- ngangkat kayu, men. Kayu itu apa? Dari mana? Dari mana? Pohon. Nah, ya udah. Oke. Gitu. Ini lu masih kebayang nggak sama cerita gue? Gue masukin, Masih. jadi pohon-pohon yang udah dipotong ini masukin ke dalam mobil. Mobil. Di dalam mobil kan? Nah, Itu mobil yang tadinya gue naikin buat ngangkat pohon. ini mobil, pakai mobil. Mobil gede gitu, Mobil apa? kayak mobil buat ngangkat pohon. Gue nggak tahu main yang gede gitu, kayak mobil bak gitu, bak gede, Ah. kayak jeep. Lu tuh kalau mau ke situ tuh kayak naik dulu gitu. Mobil bak sama jeep tuh beda loh. Itu mobil yang bisa pohon lah ya. yang Kita bisa yang bisa ngangkat pohon. mobil yang bisa ngangkat pohon. Lo nggak tahu mobil apa gitu Nggak tahu kan? mobilnya apa. Iya. Ya udah, pokoknya itu kita naik ke situ. Oke. Pas mau berangkatnya. Ah. Pas mau pulangnya, itu udah keisi sama pohon-pohon. Kan lo yang ngisi. Iya. Terus kita bingung dong. Di situ 8 orang. Oh, 8 orang. Kalau itu udah keisi pohon, kita pulangnya gimana? Nah, Terus taunya taunya setelah penuh kita harus naik ke atas tuh pohonnya. Di tumpukan pohon itu, tumpukan kayu. tumpukan kayu. Wah, Nggak ada pegangan, men. nggak ada pegangan. Dari situ gue trauma dan gue nggak mau lagi. Jadi lu megangnya apa? Gue megangin pohonnya buat sebagai pegangan gue. Itu kan naik-naik gitu tuh gue. Ian, kalau udah dipotong jadi kayu. Ya udah kayu, duduk di atas kayu dong. Ah, Duduk di atas kayu. Nah itu kan pegangan berarti kan pegangan sama kayu doang. iya. Terus sama abang-abangnya tuh sama pegangan. Jadi lu saling pegang-pegangan. Yoi, so sweet banget ya sih. Beneran gak sih? Beneran. Karena emang saking penuhnya tuh mobil bak atau mobil apapun itu, Hmm? dan kita nggak tahu mau duduk di mana. Kita tuh duduk sebelah-sebelahan pegang-pegangan sambil ayo kita jangan sampai jatuh guys. Iya gitu. Oh gitu. Asli. Oke oke. Sejak itu gue trauma, habis itu gue telepon lo. Kok trauma sih? Enggak trauma, udah bener. Iya, trauma, maksudnya men. kayak wow gila berat ya gitu ya. Ternyata berat ya. Gue baru lulus SMA, gue disuruh kayak begitu. Oh iya. Ya kan, terus ya udah gue kabarin lo. Ya. Gue lo di mana, lo di Bandung. Wah ternyata lo sebagai penyiar, sebagai MC seru banget. Ya udah akhirnya gue langsung di gaji pertama gue langsung cabut ke Bandung. Lo inget kan saat itu? Dan gue jadi kan? Benar. Dan gue jadi kan saat itu? Jadi. Lo agak-agak iya gimana sih kayak kalau lo jalan tuh serat-serat kayu jatuh di belakang lo. Iya, nggak salah kayu dong. Oh, iya. Lebih ke otot. Ini maksud gue otot. Otot. Iya. Otot lebih jadi. Iya. Gue harus banget muji lo nih. Puji dong. Oh iya, wah badan lo jadi banget. Dulu. Ya udah, akhirnya background gue akhirnya mulai di situ karena gue ketemu Agung dan Agung cerita katanya di dunia entertainment itu bagus banget. Seru banget gue bilang. Iya, seru banget dan menarik banget. Nah. Akhirnya gue terjun lah ke dunia entertainment. Awalnya kan gue nge-MC, siaran kayak gitu-gitu kan. Oke. Nah sebelum lo lanjut kayak mesti ke cerita gue dulu gak sih biar inline. Boleh, coba kalau lo dari sisi lo gimana? Nah dari sisi itu kan, jadi kayak pas kita start apa namanya? Pokoknya gini, kita berdua nih sama nih lulus SMA, kita emang memutuskan untuk kayak kita break dulu yuk, kita nggak kuliah nih, kita mau main-main dulu gitu kan, mau play around dulu gitu kan. Yeah. Konteksnya awalnya gitu. Yeah. Gitu. Terus kayak di beberapa lama kita main, bosen bener-bener main setiap hari gitu. Akhirnya kita dapat satu titik jenuh gitu. Gue mikir gitu, pertama gue yang mikir, gue harus ngelakuin sesuatu nih. Kalau misalnya gue mau kuliah pun udah telat karena ya pendaftaran akhirnya harus nunggu di tahun depan kan. Bener. Gitu kan. Jadi kayak ya udah gue ngapain ya, tapi gue harus produktif nih gitu. Yang lain kayak teman-teman gue udah pada mulai kuliah lah, ada sibuk apalah, sibuk nongkrong apa. Gue kayak cuman main doang, literally main doang, kayak wah gue harus ngelakuin sesuatu nih gitu. Terus gue terinspirasi guys, ini for your information, gue terinspirasi dari nonton film namanya The Pirates That Rock kalau nggak salah, atau The Boat That Rocks. The Boat That Rocks. Oh ya, Pirate Radio pokoknya. Pirates Radio. Itu keren banget. Nah itu dia. Jadi gue terinspirasi dari situ, dari film itu. Kalau yang belum nonton lo coba cek nonton. Itu jadi tentang luar biasa banget, keren banget. Gue ngebayangin kehidupan sebagai seorang penyiar radio. Jadi satu film ini menggambarkan kayak saat tahun berapa ya, tahun 70, 80, 90 tahun segitulah kurang lebih di Inggris kalau nggak salah, di Inggris kalau nggak salah sempat dilarang untuk ditayangin lagu-lagu kayak, bukan ditayangin, diputerin lagu-lagu kayak rock atau apapun yang berhubungan atau mengandung sara seks dan lain-lain kayak gitu. Yes, itu sampai anak-anak mudanya tuh kalau mau dengerin itu kan diem-diem gitu kan. Nah. Di bawah bantal. Nah. Dengerin lagu aja tuh kayak suatu yang sangat dilarang banget gitu. Anak-anak mudanya sampai yang dengerin Bener. di bawah almari. Benar, dan ini nggak tahu ya, maksudnya kayaknya sih true story gitu. Di tahun-tahun itu
emang orang-orang tuh dengerin radionya dia ini nih, si Pirate Radio ini tuh diem-diem karena si mereka nih penyiar-penyiar radionya yang kerennya lagi emang siarannya tuh bukan di studio. Kalau sekarang kan kita tahu orang siarannya di studio kan, maksudnya kayak di gedung gitu terus studio gitu kan, Atau kayak di sini deh di kafe gitu. di kafe. Oh ya, kalau sekarang udah podcast gini di mana aja lah gitu. Tapi kalau misalnya zaman dulu radio ya studio gitu. Nah, tapi kalau Pirate Radio ini mereka siarannya di atas kapal. Di atas kapal. Di atas kapal. Gokil, dan itu kayak mereka punya berbeda-beda karakter kan. Yes. Itu jadi kayak penyiar pagi, suara penyiar radionya itu lebih kayak ya pembawa acara berita gitu kan. Gitu. Gue mau nyontoin tapi takut jelek ya. Tapi itu kayak gitulah, tapi kayak gitu. Ya kan? Nah, terus macam-macam. Nah, terus perjalanan dari situ gue ngeliat kayak wah enak banget ya jadi penyiar radio. Terus ya udah gue berpikir kayak kenapa gue nggak jadi penyiar radio aja dulu ya gitu. Ya udah gue cari tahu lah gitu, ada nggak sih sekolah yang ngajarin khusus spesifik ke penyiar radio gitu. Pas gue sempat nanya waktu itu, ini pertanyaan yang seru banget sih, karena waktu itu gue nanya langsung ke kakak ipar kita kan, gitu, bro gue pengen jadi penyiar radio nih, gimana caranya ya gitu. Penyiar radio kan DJ kan gitu, kakak kita tuh kan dulu DJ kan, DJ dulu DJ. gitu. Jadi kalau di luar negeri tuh penyiar radio disebutnya DJ gitu, karena emang mereka muterin lagu kan, mixing lagu kan, kayak gitu kan. Nah jadi gue nanya ke dia gitu, bro gue pengen jadi penyiar radio dong gitu. Oh pengen jadi penyiar radio, pengen jadi DJ radio gitu. Tapi gue bukan, I'm not that kind of DJ kata dia gitu. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Itulah pokoknya. Gue bukan DJ yang kayak gitu. Gue DJ beneran, gue DJ klub gitu. Tapi kalau lo pengen jadi penyiar radio, gue kenalin di teman gue gitu. Saat itu BBM. BBM itu apa? BlackBerry Messenger coy. Oh BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger gitu. Jadi kayak ini gue kasih pin BB-nya aja ya gitu. Penyiar radio nih, lo tanya-tanya aja, bilang aja kenal dari gue gitu. Pas gue lihat kontaknya, Kemal Gen FM. Oh Kemal Gen FM. Kemal Gen FM gue chat langsung kan, bro, wah gila gue ngefans banget sama lo gitu, bla bla bla. Gue dapat kontak lo dari kakak ipar gue nih, bla bla bla. Gue pengen juga dong jadi penyiar radio kayak lo gitu. Ya terus dia ngasih tahu lah, ya lo kuliah lah bro gitu. Oh kalau kuliah kan kayak gue mikir dalam hati masih lama kuliah gitu. Terus gue nanya, ada cara lain gak sih buat jadi penyiar radio gitu? Lu bisa kursus sih gitu. Dia waktu itu kayak reference ke beberapa sekolah broadcast gitu. Dan yang gue lihat gue nggak cukup duitnya lah gitu intinya, buat kayak kalau pengen berangkat besok tuh gue nggak bisa gitu intinya. Gitu duitnya nggak cukup gitu. Sampai akhirnya gue browsing oh berarti ada ya sekolah kayak penjurusan broadcast gitu, ada gitu. Gue cari ketemulah di JRI Broadcasting School. Besoknya juga gue kayak ngolekin langsung semua anggota keluarga gitu, kayak maksudnya ya gitu lah, kayak gue minta nyokap, gue minta kakak ipar gitu segala macam, yang penting recehan, yang penting gue jalan bisa, buset, yang penting bisa gue jalan. Yang penting gue bisa jalan langsung ke Bandung. Kayak gitu kan. Ya udah akhirnya sampai gue berjalan ke Bandung, langsung gue daftar, gue langsung nebeng ke rumah saudara. Jadilah gue kayak di situ di JRI Broadcasting School itu kita kayak emang bener-bener semua diajarin semua hal yang berhubungan dengan public speaking, dari penyiar radio, presentasi, terus juga jadi presenter dan lain-lain gitu. Nah, lu kelahat kan? Kelahat. Nah gitu. Terus kayak magangnya gue itu langsung praktek gitu, kayak gue jadi MC, gue ke radio, gue siaran gitu-gitu segala macam. Seru banget kan. Terus gue denger cerita lo yang lo bilang lo ngangkat kayu apalah segala macam. Wah gila, PR banget. Udah lo ke Bandung aja gitu kan. Iya, gitu. kayak gitu akhirnya. Ya udah sampai akhirnya udah. By the way, thanks Mas Ari kalau nonton. Iya. Mas Ari keren banget ya. Keren banget itu, sampai sekarang ilmunya masih kepake sampai sekarang juga. Bener. Gitu. Kita kemana-mana kita pakai tuh. Bener, iya. Makasih banyak banget buat Mas Ari, karena ya kalau nggak ada Mas Ari, gue bener-bener mungkin gue nggak tahu cara ngomong kali ya gitu. Maksudnya bukan ngomong di depan umum sih, secara generalnya kurang lebih kayak gitu, ya kan. Yaudah, pokoknya background kita dimulai dari situ kan. Setelah itu gue siaran radio. Ian lo belum dapat kan? Belum dapat. Gue baru akhirnya gabung ke Bandung. Gue nekat. Jadi kan gue padahal belum lulus dari sekolah di JRI Broadcasting School ini, tapi gue udah ngeliat lo MC. Kita kan kembar ya. Jadi karena gue udah ngeliat, wah Agung aja bisa, kenapa gue enggak? Akhirnya gue langsung nyoba on stage kan. Gue langsung on stage, gue nge-MC, malah gue duluan yang dapat job MC kan. Nah uniknya gitu. Jadi kayak dia dapat job MC duluan, langsung kayak 25 titik gitu lagi kan. Walaupun masih recehan sih, nggak seberapa duitnya gitu. Tapi enggak, malah cuman kayak pertama kali nge-MC cuman kasih apa ya? Oh kalau yang 25 titik itu udah duit, udah pego sih, cuman dangdut. 150.000 rupiah, kita keliling ke seluruh Tangerang kota pojokan gitulah. Oh gue dapatnya pada larang. Pokoknya kita keliling-keliling, yang dibayar yang seadanya lah. Tapi buat experience kita sih excited banget kan saat itu kan. Karena first time gitu kan. Benar. Ya udah, terus sampai akhirnya singkat cerita
Singkat cerita ya udah pokoknya gue siaran radio, lo akhirnya balik ke Jakarta tuh. Gue balik ke Jakarta buat memperlebar sayap gue di dunia MC. Iya, awalnya gitu niatnya kan? Iya. Terus akhirnya gue gabung lah di Metro TV. Oke, kayak gitu. Oke, kita break bentar. Kita mau minum dikit sambil pesan-pesan makanan, ya kan? Yes. Kita lanjut lagi abis itu. Oke, balik lagi ya. Tadi kalau kita ngomongin sedikit background dari kita masing-masing, dimana akhirnya pokoknya kita ke Jakarta lagi gitu. Lo udah jadi IO, gue udah jadi ya penyiar radio lah ya, literally udah nge-MC juga segala macam. Lo lebih fokus ke IO, Yoi. ya kan? Yoi. So ini by the way kita baru notice tadi pas kita cek sound, ternyata suara kita bener-bener mirip ya. Jadi lo harus tebak-tebak nih mana yang suara Agung, mana yang suaranya Adrian. Kita Coba ya? kembar, PR banget ya. Ini pengalaman menarik juga, kita pernah apply di satu radio. Gara-gara suara kita sama, harus ada yang di take out salah satu. Iya, Iya nggak sih? ini suara lu bener-bener mirip coy gitu. Ini kita baru bener-bener sekarang setelah berapa 10 tahun notice beneran suara kita mirip deh kan. Wah, gila mirip. Oke, nah yaudah pokoknya itu gitu. Nah sampai akhirnya kita jalanin berapa lama, berapa tahun. Adrian di dunia event organizer, gue di dunia entertainment, gue udah mulai nge-MC, gue coba jadi presenter juga, gue voice over talent juga gitu. Dari Yo ngapain aja? Banyak banget, gue sempat in-house juga di Saka Infosa. Itu salah satu event organizer yang cukup besar juga. Ada si Prama Komunindo, itu juga salah satu event besar juga di Indonesia. Dan banyak banget tuh pengalamannya di situ. Dari gue banyak deh pokoknya pengalaman gue gimana caranya bisa mengorganize event dengan baik gitu. Karena senior gue tuh di Saka maupun di si Prama semuanya gokil gitu. Nah selama Adrian in-house kebetulan di kantor lo tuh sempet pokoknya dilarang kan untuk lo ngambil Job kerja luar. ke job luar kan. Bener. Nah akhirnya gue nge-take over nih karena Adrian emang basicnya sebelum in-house itu punya IO-nya gue yang handle gitu. Nah tapi lebih banyak fokusnya bukan ke acara tapi ke talent management ya kan. Gitu. Nah kita pakai nama waktu itu Straw Hat Entertainment. Nah, gue pakai topinya sekarang nih, ini masih melambangkan Straw Hat ceritanya. Iya ceritanya gitu. Kita sebenarnya karena ngefans sama Luffy kan waktu itu. Iya, mungkin One Piece. Nah dari Straw Hat itu Adrian in-house ya lama-kelamaan kita juga transform tuh dari Straw Hat ke TV. Nah kebetulan saat itu gue emang punya YouTube channel gitu kan, Anak Komplek TV. Gue berpikir kayak kalau misalnya mau berangkatin ke manajemen, pengen submit ke perusahaan-perusahaan profesional, ini nama harus lebih kayak lebih profesional gak sih gitu kan? Betul. Ya udah akhirnya singkatnya dari Anak Komplek TV, yaudah itu ETV kayak gitu. Awalnya ETV doang ya. ETV doang awalnya. Yeah. ETV Entertainment waktu itu sempet Oh iya, ETV Entertainment. kayak gitu. Karena gue kan kalau lo kan Straw Hat gitu. Terus gue bikin ETV Entertainment. Nah terus pandemi lah terjadi. Nah, Itu gitulah pokoknya kan singkat cerita pandemi terjadi kan. inilah awal mulanya ide-ide kreatif kita mulai bermunculan. Ini kayaknya nggak cuman buat kita doang, kayaknya buat semua orang juga deh, Bu. Ya nggak sih? Maksudnya? Di pandemi ini semua tuh mulai kreatif gitu. Industri kreatif makin kreatif bahkan. Betul. Ya nggak sih, untuk bisa survive dari kondisi yang kayak begini. Betul. Dan di sini makanya muncullah ATV Creative Asia. Nah, itu dia ya. Jadi kita mau ngasih tahu kalau ATV Creative Asia ini emang sebenarnya adalah bentuk transformasi dari Straw Hat gitu, dari pengalaman Adrian di Straw Hat, pengalaman gue di dunia entertainment gitu, terus juga pengalaman gue juga di digital marketing. Gue sempat digital marketing juga sebagai kayak freelancer, megang beberapa restoran segala macam. Intinya gue punya basic digital marketing. Ya udah sampai akhirnya kita gabungin yuk gimana cara kita bisa tetap berkreasi di masa pandemi kayak gini, kayak gitu kan. Betul. Nah sampai akhirnya kita berpikir ya udah satu-satunya cara sebagai entertainer gitu kan, kalau kita nggak bisa menghibur orang secara langsung, kenapa nggak kita hibur orang lewat virtual. Gue mikir kayak ya udah kita bikin kita jadi influencer yuk gitu. Iya, benar. Kita jadi YouTuber yuk gitu. Akhirnya gue belajar cukup banyak belajar dari teman-teman influencer lain, dari teman-teman yang kerja juga di digital agency gitu. Gimana sih cara jadi influencer gitu. Nah tapi akhirnya kita balik lagi mikir ya kan. Sempat ngobrol juga. Yang uniknya adalah ketika kita berpikir untuk menjadi influencer dan kita belum menjadi influencer, sampai akhirnya kita pikir wah kita butuh satu influencer buat diri tim kita nih. Benar, karena kita bukan influencer. Karena kita bukan influencer. Followers kita juga nggak seberapa gitu. Seberapa. Tapi
ya kita tahu lah talent yang bagus yang mana gitu kan. Iya. Karena kita emang basicnya talent management. Iya, karena gue biasa jualin talent kan. Gue tahu nih talent tuh, dan gue juga sempat di client side, which means apa which is? Boleh yang mana? Bahasa Indonesia aja. Bila mana? Bagaikan? Kumaha. Udah mang? Iya, terus anyway, basicnya karena gue juga di IO, gue merekrut juga talent mana sih yang bagus buat di acara-acara gue. Nah dari situ gue tahu gimana sih cara talent tuh biar laku di IO, atau biar laku di mata klien. Nah dari situ berangkatnya gue. Nah dari digital marketing, pokoknya kita combine nih gitu kan. Gue, Adrian, Vanda dan Jacob gitu. Jadi setelah kita berdua nih, gue awalnya karena lo masih in house waktu itu kan, lo sempat ngurusin apa sih namanya? Tongkang. Sempat ngurusin tongkang juga, kayak shipping gitulah. Nah, gue main sama BK coy. Yoi. Nah, gue sempat ngobrol sama teman gue ini juga yang tertarik sama digital marketing gitu. Gimana nih, gue pengen bikin gerakan besar nih, itu kurang lebih kayak gitulah ya kan. Nah, terus setelah lo keluar, kita gabung. Lu punya ideas kita yang kita kembangkan bareng kan gitu kan, kita kembangin bareng. Ketemulah dengan Vanda, lu kenalin gue dengan Vanda kan? Iya, gue kenal dengan Vanda. Yang dimana emang kita membutuhkan Vanda gitu, karena ya kalau kita mau bergerak di bidang influencer ya kita butuh influencer dong. Betul, kita butuh insight dari si influencernya langsung. Bener, karena kita bukan influencer sekali lagi. Kayak gitu. Nah, that's why Vanda kita senang banget bisa sama kita ya. Itu keren banget sih. Bener-bener, gue senang banget bisa ada Vanda di TV Creative Asia gitu. Nah, di sini tujuannya sekali lagi balik lagi untuk kayak ngasih kesempatan buat anak-anak muda di luar sana untuk bisa berkarya, untuk bisa menjadi kayak satu kesempatan baru buat mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama sebagai influencer. Benar, karena juga banyak banget orang-orang yang menggunakan media sosial terutama Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube gitu ya, yang mereka hanya sebatas hobi aja. Mereka nggak realize gitu, ternyata mereka tuh bisa menghasilkan. Iya nggak sih? Ada yang kayak gitu, karena emang ini gue Agung ya. Takutnya TikToknya kayak ngomong sendiri tapi cepet banget gitu. Ada videonya kan? Oh iya, ada videonya. Tapi kalau podcast kan nggak tahu. Oh iya. Nah jadi emang kayak gitu kejadiannya. Jadi kayak ada banyak teman-teman yang kayak followersnya banyak nih. Teman-teman gue followersnya banyak nih, kayak MC yang notabene emang cukup terkenal lah. Maksudnya kayak MC gitu. Gitu kan, followersnya 15.000 gitu. Tapi mereka bukan influencer gitu. Kayak lu kok, maksudnya bukan influencer tuh dalam artian mereka dapat endorse, tapi nggak banyak gitu. Nggak banyak gitu. Kenapa sih? Padahal followersnya banyak gitu, dan mereka nggak bisa taruh rate kayak tinggi kenapa gitu. Nah terus gue sempat cari tahu kayak ke digital agency, ternyata ada yang membedakan mana influencer yang berkualitas, mana influencer yang enggak gitu. Ada beberapa faktor lah. Nah itu yang kita akan kumandangkan apa ya, campaign kita lah, untuk salah satunya juga mungkin yang berpikiran followersnya banyak terus cara dapat penghasilannya gimana kayak gitu. Cuman mungkin dari point of view orang-orang yang followersnya dikit tapi pengen dapat endorsean juga, itu ternyata juga bisa, Gung. Ternyata juga bisa. Dan nah kita pengen makanya hadirnya komunitas ATV influencers ini fungsinya adalah kita ingin mengajak mereka, memberikan mereka juga motivasi, kita kasih ide-ide gitu ya. Gimana caranya biar Instagram mereka rapi, dengan followers mereka yang berapapun itu, mereka tetap verified untuk bisa bukan verified, cocok untuk bisa dijadikan bahan promosi untuk klien gitu. Benar. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita mau ngasih kayak enlightenment. Pokoknya kayak satu kesempatan baru, pencerahan. Apa sih, gue sosok bahasa Inggris tapi takut. Iya, itulah kita pengen kasih pandangan baru ke mereka yang pengguna media sosial gitu ya, yang mereka cuman biasanya upload sebatas hobi, tapi hobi ini ternyata juga menjanjikan buat penghasilan gitu, atau penghasilan mereka, penghasilan di masa depan juga gitu. Otomatis kan media sosial itu juga jadi portfolio mereka kan. Betul. Portfolio mereka dalam apapun gitu, dari hobi mereka. Betul. Gitu. Jadi gimana caranya mereka bisa mengaplikasikan si portfolio mereka itu dengan rapi. Benar. Gitu. Nah, pokoknya kita mau kasih tahu di sini intinya kita buat bersama-sama nih, kita buat ATV Creative Asia. Di sini ada ATV Influencer Community. Tujuan kita semua sama, yaitu untuk
mengkreasikan teman-teman generasi millennials ini yang pengen nyoba ya kan, yang pengen apa namanya ya, pengen bisa lebih bagus lagi untuk personal brandingnya gitu Betul. kan, bisa gabung sama kita di ETV Influencer Community. Betul. Enggak cuman milenial saja ya kayaknya deh. Bisa ke semuanya. Iya ya, Semuanya. ya kan millennials ada yang muda ada yang millennials tuh kayaknya emang konteksnya luas deh ya nggak sih, karena Muda. yang tua juga bisa ada orang tua ngaku millennials ya. Itu lu. Sumpah. Itu lu. Lah Lu enggak. doang. Emang coba aja cari millennials tuh generasi. Oke, Ada juga dulu film namanya Panji Manusia Millennials. millennium. Ya kayak gitulah, pokoknya kayak gitu. Jadi pokoknya sementara ini kita bahas kayak gitu. Itu background sedikit dari kita. ATV Creative Asia. ATV Creative Asia. Gue Agung sebagai foundernya dan Adrian co-founder dan ada Vanda juga, ada Jacob juga gitu. Jadi buat yang pengen tahu lebih lengkapnya sementara ini kalian bisa cek dulu ya. Bisa cek dulu di website kita di atvcreative.asia Ataupun di Instagram di @atvcreative.asia juga. Di Facebook juga ada. Betul. Di YouTube juga ada. Benar. Nah, di situ kita lengkap kok ngasih tahu kita tuh ngapain aja sih gitu kan. Nah, lebih lengkapnya lagi nanti mungkin kalau kita udah full team, kita ngobrol lagi apa aja keseruan-keseruan yang kita lakukan ya, yang pasti buat lo yang pengen punya apa yang namanya ya, pengalaman baru, punya kemampuan lebih dalam personal branding Yes. ya kan, bisa gabung sama kita di ETV Influencer Community bersama ETV Creative Asia. Yeay, betul banget. Oke, kalau gitu kita udahin dulu. Udahin dulu Ya untuk podcast kali ini dan video kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton. Kalau nonton di YouTube jangan lupa untuk subscribe, likes dan komen. Terus juga jangan lupa untuk di-share juga ya. Yep. Siapa tahu nanti kita bagi-bagi insight ilmu yang siapa tahu berguna juga buat teman-teman semua. Oke. Oke, bye. Bye.